Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Rahmi Zulfina Eskom, asal sekolah UPT SMP Negeri 35 Medan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Melalui video ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1 hingga modul 2.3 yang diawali dengan membuat kesimpulan dan refleksi. Kesimpulan dan refleksi modul 2.1 hingga modul 2.3. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, yaitu melalui yang pertama, dengan melihat 3 aspek kebutuhan belajar, yaitu 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat belajar murid, dan ketiga, profil belajar murid. Yang kedua, yaitu dengan melakukan strategi diferensiasi berdasarkan 3 pemetaan kebutuhan belajar, yaitu 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, dan ketiga, diferensiasi produk. Modul 2.2 Pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Maka, seorang pemimpin pembelajaran harus dapat meningkatkan kompetensi sosial emosional agar dapat 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Inilah yang disebut kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif. Inilah yang disebut pengelolaan diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Inilah yang disebut kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Inilah yang disebut keterampilan berelasi. 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab. Inilah yang disebut pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan peningkatan 5 kompetensi sosial emosional tersebut, maka akan meningkat pula perilaku yang positif. Kemudian, seorang pemimpin pembelajaran mampu menciptakan lingkungan belajar yang tepat sehingga akan mengurangi perilaku yang negatif. Kemudian, meningkatkan sikap pada diri sendiri, respek, dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Maka, dengan demikian akan mengurangi tingkat stres murid di sekolah. Dan dengan adanya koordinasi antara sekolah, keluarga, serta komunitas sekolah, maka akan meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Serta kemitraan atau kerjasama sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang mencirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi, dan kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna, dan evaluasi secara berkala. Modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Coaching sebagai bentuk kemitraan sama klien atau coaching untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Adapun keterkaitan keterampilan coaching dengan supervisi akademik, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching yang meliputi 1. Kemitraan, yaitu proses kolaboratif antara supervisor dan guru. 2. Konstruktif, tujuan mengembangkan kompetensi individu. 3. Terencana. 4. Reflektif,
5. Objektif, yaitu data atau informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. 6. Berkesinambungan. 7. Komprehensif, yaitu cakup tujuan dan proses supervisi akademik. Dan dalam melakukan percakapan coaching harus sesuai dengan alur cerita, yaitu T. Tujuan, yaitu menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. I. Identifikasi, yaitu menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan dengan fakta-fakta yang ada. R. Rencana aksi, yaitu mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Terakhir, T. Tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Maka, adapun kaitan antar materi pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1, pembelajaran sosial dan emosional pada modul 2.2, dan coaching untuk supervisi akademik pada modul 2.3 dengan peran saya sebagai seorang coach di sekolah, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dimulai dengan mengenal karakteristik murid. Guru memastikan untuk interaksi di kelas, yaitu dengan memastikan bahwa murid yang diajar merasa dirinya penting dengan cara peduli pada murid. Guru membuat murid menjadi dirinya sendiri dengan variasi pengajaran dan pembelajaran yang beragam. Seorang pemimpin mesti mengenal dengan baik karakter orang yang ia pimpin. Seorang guru yang merupakan pemimpin pembelajaran akan terus memastikan bahwa dirinya lah yang selalu melakukan respon dan bukan sekedar beraksi jika ada suatu tantangan dalam proses pembelajaran di kelas. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif dengan seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan adapun keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu melalui proses kolaborasi. Sebagai pemimpin pembelajaran, maka kita harus mampu menumbuhkan potensi ide yang ada pada setiap individu atau warga sekolah. Demikian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu.